Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pertemuan ini dengan ucapan syukur alhamdulillah anak-anakku pada hari ini bisa bertemu kembali dengan Bapak, tentunya atas izin dari Yang Maha Kuasa, yang kita semua sampai hari ini oleh Allah masih dipercaya sebagai umatnya dan bisa menjalankan aktivitas keseharian sebagai tugas peserta didik mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Juga salawat serta salam mudah-mudahan oleh Allah dilimpahkan curahkan kepada junjunan alam pembawa risalah di muka bumi ini, yakni Nabi paling akhir Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, tabiin tabiat, muslimin muslimat yang seiman sekeyakinan. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan merupakan dambaan masa depan, tentu pada hari ini pertemuan yang kedua setelah kemarin sedikit mengulas tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan di SMA Negeri 11 Bandung, dan yang berikutnya pada sesi yang sekarang saya ingin menyampaikan mengenai pengenalan kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 11 Bandung ini adalah kurikulum 2013 yang sudah direvisi. Dalam hal ini perlu saya sampaikan juga dasar-dasarnya ada beberapa permen yang di bawah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ingin Bapak sampaikan tentu melanjutkan dari kemarin, ada 8 standar dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Maka pada kesempatan ini Bapak ingin memperkenalkan, menyampaikan kepada Anda semua bahwa di SMA Negeri 11 Bandung itu berjalan kurikulum 2013 yang memang pada tahun ini adalah tahun yang kesekiannya tentunya menjalankan kurikulum 13. Nah, perlu Bapak sampaikan pertama adalah struktur kurikulum SMA sesuai dengan kurikulum 2013. Mata pelajaran yang diampu maupun rombelnya, yang pertama ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Memiliki mata pelajaran kelompok umum, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Itu termasuk di dalam struktur kurikulum adalah mata pelajaran umum, di mana untuk di kelas 10 pendidikan agama dan budi pekerti adalah 3 jam pelajaran, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam pelajaran per minggu, bahasa Indonesia 4 jam pelajaran, matematika 4 jam pelajaran, sejarah Indonesia 2 jam pelajaran, dan bahasa Inggris 2 jam pelajaran. Begitu pula di kelas 11, yaitu sama 3 jam untuk pendidikan agama, pendidikan Pancasila 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, sejarah Indonesia 2 jam, dan bahasa Inggris 2 jam.
Tidak ada perubahan di dalam pengetahuan umum. Di kelas 12 pun sama jumlah jamnya, yaitu 3, 2, 4, 4, 2, 2. Nah, itu untuk mata pelajaran umum tadi. Kemudian yang kedua adalah kelompok B umum. Jadi ada kelompok B umum di sini, seni budaya, mata pelajarannya di kelas 10 2 jam, di kelas 11 2 jam, dan di kelas 12 juga 2 jam. Kemudian PJOK yang kita kenal, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, di tiap-tiap jenjang yaitu 3 jam pelajaran. Kemudian prakarya dan kewirausahaan, ini juga di tiap jenjang 2 jam pelajaran. Maka jumlah jam pelajaran kelompok A dan B per minggu itu rata-rata 24 jam pelajaran. Nah, kemudian kelompok C peminatan. Mata pelajaran peminatan akademik itu 9 sampai 12 di kelas 10, 12 atau 16 di kelas 11, 12 atau 16 di kelas 12. Nah, ini mata pelajaran pilihan 6 atau 9 jam. Kemudian di kelas 11 4 atau 8 jam, di kelas 12 4 atau 8 jam juga. Nah, ini disesuaikan dengan kelompok C peminatannya. Mengapa ada peminatan di sini? Jadi artinya kelompok minat di tiap jenjang. Maka disimpulkan dalam struktur kurikulum SMA, jumlah jam pelajaran kelompok A, B, C per minggu untuk kelas 10 42 jam pelajaran, untuk kelas 11 44 jam pelajaran, dan untuk kelas 12 44 jam pelajaran. Nah, di sini perlu Bapak sampaikan, mata pelajaran umum, mata pelajaran ini kelompok A merupakan program kurikuler, ya, kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait dengan lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Mata pelajaran peminatan akademik, mata pelajaran peminatan akademik kelompok C merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan, sehingga peserta didik disesuaikan dengan minat, bakat, atau kemampuan akademik dalam kelompok mata pelajaran keilmuan. Nah, mata pelajaran pilihan merupakan mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan perkembangan keilmuan. Teknologi dan seni memiliki tingkat urgensi yang tinggi dan memiliki manfaat jangka panjang bagi bangsa Indonesia. Kurikulum SMA berdasarkan minat mereka, peserta didik diperkenankan memilih mata pelajaran lintas minat atau pendalaman minat, mata pelajaran informatika. Nah, itu jadi yang ada di kelas IPA di dalam hal ini dibolehkan untuk lintas minat memilih mata pelajaran yang ada di IPS. Begitu juga yang ada di IPS memilih mata pelajaran yang ada di IPA, dan yang di kita ada jurusan IBB, Ilmu Bahasa dan Budaya. Nah, di sini juga boleh mengambil lintas minatnya di luar dari mata pelajaran yang ada di ilmu budaya dan bahasa. Kemudian mata pelajaran peminatan akademik, di sini peminatan matematika ilmu pengetahuan alam atau
jurusan MIPA ada matematika, biologi, fisika, dan kimia, yang mana jumlah jamnya kelas 10, 11, dan 12 3, 4, 4. Kemudian di peminatan ilmu pengetahuan sosial ada mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, yang mata pelajarannya jumlah jamnya itu adalah 3, 4, 4 juga. Hanya peminatan bahasa dan budaya, di sini ada bahasa dan sastra Indonesia, itu juga 3, 4, 4. Bahasa dan sastra asing, dalam hal ini bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jerman, bahasa Prancis. Kemudian yang ada di SMA 11 itu adalah bahasa Jepang. Nah, itu jumlah jamnya 3, 4, 4. Kemudian antropologi 3, 4, 4. Nah, itulah untuk peminatan bahasa dan budaya atau kita kenal dengan kelas IBB. Lintas minat dan pendalaman minat, informatika tadi sudah dikupas, ada 8 sampai 9 jam pelajaran untuk kelas 10, 11 4 sampai 8, dan 12 4 juga sampai 8 mata pelajaran. Nah, pemilihan peminatan MIPA, IPS, dan bahasa ini disesuaikan dengan nilai rapot menengah pertama, ya, atau madrasah tasanawiyah yang sederajat. Kemudian rekomendasi guru bimbingan konseling. Yang berikutnya hasil tes pemetaan, ya, ketika mendaftar ke SMA, karena Anda semua diberikan data isian, minat dan bakat yang akan diikuti. Kemudian yang terakhir adalah tes bakat dan minat oleh psikolog, atau ada namanya psikotest. Tetapi dalam kesempatan ini, tahun yang ini, besar kemungkinan kami sampaikan untuk psikotest tidak bisa dilaksanakan. Kemudian anak-anakku sekalian, yang dapat Bapak sampaikan berikutnya di sini, apa yang dipaparkan bahwa apa yang harus kalian pahami dari setiap mata pelajaran, karena di tiap mata pelajaran itu tadi sudah saya Bapak kupas di sesi yang pertama, yaitu bahwa yang kita akan lakukan yaitu sebagai contoh, misalnya ada yang namanya kompetensi dasar. Itu namanya kompetensi yang dasar. Salah satu contohnya di dalam bahasa Indonesia kelas 10 ada kompetensi dasar 3.1 misalnya. Mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Nah, itu contoh kompetensi dasar. Nah, setiap mata pelajaran nanti yang akan diampu itu ada kompetensi dasarnya sesuai dengan jurusan masing-masing. Kemudian kriteria ketuntasan. Nah, perlu Bapak sampaikan juga, selama belajar di SMA Negeri 11 Bandung ini ada ketuntasan belajar minimum yang kita kenal KBM. Ya, ketuntasan belajar minimum ini sesuai dengan arahan dari pemerintah maupun pengawas untuk di SMA Negeri 11 Kota Bandung. Pada tahun kemarin disepakati bahwa tiap rombel itu nilai KBM-nya minimal 75. Sehingga dengan nilai 75 ini nilai minimal kemampuan siswa paling bawah. Mengapa demikian? Kita mengambil semuanya di 75. Ini tentu melalui mekanisme rapat kerja, kemudian berbagai macam pembicaraan antara pihak guru mata pelajaran dengan pengawas pembina maupun dengan
kepala sekolah. Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa rentang nilai yang dibobotkan di tahun kemarin, yang insya Allah tahun sekarang juga tidak ada perubahan begitu signifikan, yaitu nilai 75 itu nilai paling bawah. Maka kalau kurang dari 75 itu disebut dengan kemampuannya, secara itu disebut dengan nilai D. Kemudian 75 sampai 82 itu nilainya C, kemudian 83 sampai 90 B, dan 90 sampai 100 adalah nilainya A. Begitu. Nah itu. Kemudian nilai dalam hal ini, aspek yang dinilai tadi sudah dikupas, yaitu adalah penilaian sikap. Ini sangat fundamental. Tadi telah dipaparkan bahwa sikap religius, keyakinan beragama perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan pondasi sebagai generasi muda bangsa supaya ke depan menjadi orang-orang yang taat kepada agama yang dianutnya. Sudah tentu semua kita memahami bahwa penduduk Indonesia diwajibkan memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, maka di dalam melaksanakannya perlu diimplementasikan dengan pengetahuan religi. Kemudian yang kedua, pengetahuan sosial. Pengetahuan sosial itu bagaimana hidup kita bersosial dengan masyarakat yang memiliki kepekaan dan lain sebagainya. Kemudian pengetahuan dan keterampilan, tentu ini adalah bekal yang utama untuk anak-anak kita sebagai generasi muda ke depan. Nah, yang berikutnya yaitu penilaian. Kita dilaksanakan penilaian itu ada penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah. Nah, di dalam hal ini ada 3 hal. Yang pertama adalah penerimaan siswa baru, dilanjutkan dengan penilaian setelah masuk menjadi peserta didik, ada penilaian yang 3 tadi. Kemudian di dalam penilaian itu tentu ada penilaian semester, kenaikan kelas, dan lain sebagainya. Nanti akan dipahami secara jelas ketika kalian disampaikan informasi melalui wali kelas masing-masing. Kriteria kenaikan kelas seperti apa, kriteria kelulusan seperti apa, yang tentu tidak lepas dari hal-hal yang telah tadi saya paparkan. Nah, itulah anak-anakku sekalian yang dapat Bapak paparkan dalam kesempatan ini, sehingga kalian saya ucapkan selamat menjadi siswa-siswa terbaik di SMA Negeri 11 Kota Bandung ini. Dapat belajar dengan sungguh-sungguh, karena harus Anda pahami tidak sedikit dan sangat banyak peserta didik yang tidak bisa berhasil masuk ke SMA Negeri 11 Bandung. Maka Anda semua perlu menyampaikan rasa syukur dan diikuti oleh belajar dengan sungguh-sungguh bahwa Anda telah diterima menjadi siswa-siswi terbaik di SMA Negeri 11 Bandung. Baik anak-anakku sekalian, sebagai akhir dari Bapak pada kesempatan ini menyampaikan, karena kita sekarang dihadapkan oleh satu ujian COVID-19, berpesan dalam kesempatan ini, ikuti protokol COVID-19, selalu hidup bersih, tidak berkerumun, jaga jarak, kemudian selalu makan makanan yang bergizi, yang sehat, sehingga kita insya Allah terhindar dari COVID-19.
Mari kita hadapi COVID-19 ini dengan penuh semangat supaya kita tidak bisa terkalahkan oleh dia, bahkan kita bisa mengalahkannya dan bisa berhasil. Jauhi kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kita semua dari ujian ini. Sekian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.